Umat yang terkasih, tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini. Setiap kita pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Di dalam ketidaksempurnaan, Tuhan Yesus memanggil kita semua. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Umat yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan menciptakan kita dari debu, benda yang rapuh. Begitulah sejatinya kita di hadapan Tuhan. Kita rapuh terhadap dosa. Kita rapuh terhadap sakit penyakit. Kita rapuh terhadap kematian. Sudah sepatutnya kita yang rapuh ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memohon kepadanya untuk merengkuh kita dalam embara kehidupan. Jangan keraskan hatimu, dengarkanlah panggilannya. Rasakan kasih-Nya yang merangkul saudara dan saya, menghibur jiwa yang keluh dan resah. Setiakah
Ibu bapak saudara yang mencintai Kristus dan yang dicintai juga olehnya, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Di dalam ibadah Rabu Abu ini kita diajak untuk mengendapkan rasa kita, masuk ke dalam batin kita yang dalam, untuk boleh mendengarkan Tuhan yang berbicara untuk setiap kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh memasuki masa prapaskah, terkhusus di situasi pandemi yang tidak mudah. Dan biarkanlah ya Tuhan, pada saat ini kami boleh memfokuskan pikiran kami, tentunya juga jiwa dan batin kami, agar kami boleh mendengarkan suara-Mu, sabda-Mu yang akan meneguhkan kami, yang mungkin juga akan menegur kami, dan yang pastinya menguatkan kami di tengah-tengah kondisi ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melandasi firman Tuhan pada saat ini dengan sebuah bacaan dari Injil Matius di pasalnya yang ke-6, ayat 1 hingga 6, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya padamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, yang mendengarkan, dan yang memelihara dalam kehidupan hari demi hari. Hosiana. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kita sudah memasuki peribadahan reflektif Rabu Abu.
Mungkin ada yang bertanya, loh kok tadi kok sudah menyebut Hosiana begitu, bukan haleluya. Iya, Minggu Prapaskah itu tidak dimulai hari Minggu Prapaskah 1, tapi dimulai persis saat Rabu Abu. Rabu Abu sampai Sabtu Sunyi nanti itu hitungannya 40 hari dengan tidak menghitung hari Minggu. Memang persis 40 hari. Ini menyiratkan kisah atau membuat kita mengingat sebuah kisah, yakni 40 tahun perjalanan bangsa Israel dari tanah perbudakan, tanah Mesir menuju Kanaan, ke tanah yang kaya dan berlimpah akan susu dan madunya. Berarti jika demikian bahwa peristiwa Prapaskah terkhusus di Rabu Abu ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa seluruh kehidupan dan perjalanan kita itu semua bergantung hanya pada pertolongan Tuhan semata. Kita telah membaca satu bagian firman Tuhan, yakni bagian tentang bagaimana Tuhan mengajar tentang hal memberi sedekah, kemudian hal berdoa, kemudian tidak lupa adalah bagaimana orang berpuasa. Kristus mengingatkan pada saat itu tentang 3 disiplin rohani yang memang dihidupi oleh orang-orang Yahudi begitu. Dan ini rasanya memang sangat baik untuk kita lakukan, untuk kita laksanakan begitu ya. Meskipun tidak ada sebuah perintah langsung wajib hukumnya untuk melakukan ini, kalau tidak berdosa tidak. Akan tetapi disiplin rohani ini ingin mengingatkan supaya apa? Supaya kita tetap menjaga relasi kita dengan Allah gitu. Prapaskah menjadi waktu atau momen yang sangat baik. Dan tema kita adalah kesalehan palsu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang kesalehan palsu, ini saya mau katakan bahwa ini adalah sebuah keadaan yang bisa terjadi pada siapa saja. Kepada siapa saja, dialami oleh siapapun, kesalehan palsu ini ada. Kenapa? Karena benar-benar kita tidak tahu apa yang ada dalam benak orang lain ataupun apa yang ada dalam diri, dalam hati orang lain gitu. Kita hanya bisa mengukur diri kita, apakah kita melakukan semuanya dengan baik, dengan tulus, tepatkah, berkenankah di hadapan Tuhan. Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus mulai kita semakin perdalam. Apakah ini hanya untuk peristiwa Prapaskah? Enggak, tapi untuk peristiwa Prapaskah ini semakin harus kita kuatkan kembali. Apakah tepat selama ini caraku berdoa, bersedekah, berpuasa, ataupun ritual-ritual yang lain, disiplin rohani yang lain? Karena itu bisa mengancam setiap kita, yakni menjadikan pribadi yang memiliki kesalehan palsu. Kesalehan itu kan barang yang sangat privat ya Bapak Ibu ya. Privat itu kan berarti bersifat sesuatu yang memang hanya kita ketahui dan memang dikatakan oleh Tuhan Yesus 3 kali begitu ya. Hendaklah sedekahmu misalkan atau doamu atau puasamu itu dilakukan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Orang Jawa pada zaman dulu atau mungkin sampai zaman sekarang mengatakan gitu ya, jroning telaga iso dijajaki, nanging jroning ati sapa sing ngerti. Dalamnya telaga itu bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Diceritakan, dituliskan dalam 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini mengingatkan saya tentang lagu sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Mungkin kita bisa bersembunyi dari orang-orang, bahkan orang-orang terdekat kita pun itu bisa sembunyi, tapi di hadapan Allah kita tidak bisa bersembunyi. Kita diajak untuk benar-benar menyembunyikan segala apapun yang mungkin membuat kita itu pamer atau apa. Itu kita harus bukan hanya menyembunyikan, tapi membuang jauh-jauh. Membuang itu semua.
Membuat pada saat ini cara beribadah kita itu menjadi tulus dan murni. Misalkan saja tentang sedekah, bagaimana di awal Matius 6 ini dituliskan gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih bersedekah itu? Yang pertama jelas, nggak usah diomong-omong begitu. Ya memang ada tuntutan untuk mungkin supaya orang tahu gitu. Tapi kalau sekedar untuk komunitas nggak masalah. Tapi kalau untuk orang lain kemudian dikatakan, wah saya habis ini ngirim makan sehat atau apa, atau ngirim sembako kemana-mana begitu. Wis nggak usah orang tahu, cukup kita yang tahu. Karena apa? Karena kadang lidah itu gatel untuk cerita. Tapi itu membuat apa yang kita lakukan itu tidak lagi murni sebagai pengucapan syukur, tapi apa? Tapi justru membuat kita itu meninggikan diri. Bahasanya adalah kalau kita mau memberikan sedekah, kameranya ditinggal di rumah gitu. Maksudnya apa? Wes ora usah foto-foto, ora usah di-share-sharekan. Benar-benar Tuhan tekankan supaya Tuhan tahu apa yang kamu lakukan. Cukup itu privat sekali. Sedekah. Wah saya sama teman-teman habis bansos gini. Wis, kalau itu memang tujuannya untuk berbagi pengalaman enggak masalah. Tapi kalau akhirnya itu membuat diri merasa wah aku sudah melakukan ini dan itu, wah itu bahaya sekali. Itu adalah salah satu kesalehan palsu yang tentunya Tuhan tidak suka. Kemudian tentang doa, gitu ya. Yesus katakan jangan berdoa seperti orang munafik yang orang banter-banter gitu doanya. Doa itu cukup masuk kamar, kunci pintunya, berdoalah supaya apa? Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Sekali lagi ada sesuatu yang tersembunyi yang harus kita hanya lakukan itu antara diri kita dan orang lain. Dengan Tuhan maksudnya. Ketika misalkan dalam peribadahan, dalam sektor atau apa ya mungkin berdoa itu dikatakan banter-banter supaya apa? Supaya bisa memandu yang lain begitu. Tapi kalau untuk urusan doa ya tidak perlu. Tidak perlu orang sampai tahu. Bahkan sampai ada orang bertanya, Mas Nanda itu kalau makan gak berdoa? Nah ini saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Mas Nanda itu kalau makan gak berdoa? Ya kalau doa itu gayanya tunduk kepala lalu kemudian lipat tangan, memang saya tidak melakukan itu dari dulu begitu, kecuali kalau diminta memimpin doa bersama. Tapi setiap melihat sendokan pertama, di situ ada hati yang bersyukur, mengingat Allah, mengingat saudara-saudara, mengingat teman-teman yang mungkin belum beruntung, dan berkata dengan bahasa yang lugas menurut saya, kenapa? Karena nggak perlu ada yang tahu begitu. Ada sesuatu yang upaya untuk menyembunyikan itu supaya apa? Supaya benar-benar privat. Ya. Apalagi zaman sekarang ini berdoa itu enggak cukup dikatakan di gereja atau di rumah gitu ya. Berdoa itu dilakukan di sosial media gitu ya. Di status-status, di story, ya Tuhan kuatkan hambamu ini gitu. Terus Tuhan balas gitu ya. Oke gitu ya, Tuhan enggak main sosial media gitu. Atau dengan bahasa-bahasa yang indah begitu, menyampaikan harapan atau apa begitu. Baik, di satu sisi ini baik mungkin mengajarkan pada yang lain, tapi di satu sisi Tuhan tidak menghendaki hal yang seperti itu. Di masa Prapaskah ini terkhusus untuk doa, pondasi iman kita doa ini ya. Haruslah benar-benar kita itu privat sekali dan buat segala sesuatunya itu hanya antara aku dan Allah saja. Apalagi dengan berpuasa. Di sini dikatakan jangan seperti orang yang etok-etok puasa, epok-epok ketok poso begitu. Terus gak usah acting lah begitu. Biar orang tanya, kamu kok lemes tuh kenapa puasa ya? Iya aku puasa, tuh gak usah begitu. Bahkan Tuhan katakan raup begitu ya, cuci muka pakai minyak rambut, pakai pomade begitu, biar apa? Biar kelihatan seger, kelihatan habis makan banyak. Wah ini ketoknya habis makan banyak ini. Oh mantep pokoknya seger gitu jawabannya. Supaya apa? Supaya ya hanya aku dan Allahku yang tahu. Sekali lagi kita diingatkan untuk benar-benar melihat ke dalam diri kita supaya apa? Supaya kita tidak terjangkit sebuah penyakit yakni kesalehan palsu.
Menjadi saleh, menjadi umat yang baik, menjadi umat yang taat itu adalah panggilan setiap kita. Akan tapi kesalehan palsu itu bisa saja menghampiri siapapun. Baik dia orang yang jarang ke gereja, sering ke gereja, aktif ke gereja, melayani, penatua, bahkan pendeta, itu bisa saja terasuki oleh yang namanya kesalehan palsu kalau tidak memelihara relasi yang intim dengan Tuhan, berusaha benar-benar mengupayakan apapun, itu semua hanya antara aku dan Tuhan. Bapak Ibu, saya akan memberikan analogi yang mungkin dirasa-rasa cukup aneh begitu ya. Tapi coba kita membayangkan sejenak gitu ya. Kita pergi ke rumah teman kita yang kita hormati gitu ya, yang kita hormati. Jadi ini enggak kayak teman yang akrab banget, tapi kita hormati, kita sungkan sama dia, kita respect bener sama dia gitu ya. Lalu kemudian di tengah-tengah obrolan di ruang tamu, perut kita mual ya. Perut kita mual, lalu kita mau ke kamar mandi, kita minta izin. Tapi ternyata perumahan kecil begitu, kamar mandinya persis di depan ruang tamu, jadi dekat sekali posisinya ya. Hanya melangkah mungkin 4-5 langkah di kamar mandi. Dan suara kamar mandinya menggema. Ya, kita bisa bayangkan, perutnya mules tapi akhirnya suaranya itu bisa sangat terdengar seisi rumah. Ayo, apa yang akan kita lakukan? Nah, ini saya ngajak Mbak. Kalau saya, tips and triknya adalah saya menyalakan keran ya, supaya apa? Suaranya itu terbiaskan ya. Airnya akan mancur gitu akhirnya, sehingga kalau ada suara-suara itu tidak sampai keluar. Ya kan? Sedikit-sedikit kalau sudah akhirnya sesuatu itu terbuang dengan baik, segera disiram hingga bersih supaya apa? Supaya aromanya tidak keluar begitu. Bahkan ketika selesai kita akan membersihkannya sebersih-bersih mungkin hingga tidak ada jejak di TKP begitu. Aneh analoginya, tapi itu adalah spiritualitas yang baik. Maksudnya apa? Enggak usah perlu ada orang yang tahu. Bahkan jejaknya pun enggak perlu ada orang yang tahu. Cukup aku Gustiku tok. Cukup aku sama Tuhanku saja yang tahu. Biar kita itu tidak menjadi orang yang berpura-pura. Bahkan Yesus katakan dengan keras, jangan jadi orang munafik. Supaya dalam peristiwa Rabu-Abu ini, dalam masuknya kita dalam minggu-minggu Prapaskah, kita diajak untuk semakin melihat dalam diri kita. Temen tagak aku ini gitu, serius enggak? Apalagi di masa pandemi ini, saat ini Bapak Ibu sekarang sedang duduknya dalam posisi apa? Apakah sambil tiduran ataukah mungkin sambil di kamar mandi bahkan? Kita tidak ada yang tahu. Pakai singlet, baju dalam aja, celana pendek, atau mungkin memakai baju yang rapi, atau meskipun gak ada orang yang tahu, tapi kita tahu Tuhan tahu. Saya pun tidak tahu Bapak Ibu menggunakan baju apa, dengan posisi apa, apakah dengan disambi apa, sambil apa, enggak tahu. Apakah selama ini ibadah online kita pun dilakukan dengan seperti itu, atau hanya nonton video demi video dan mengomentari, oh kalau ini gambarnya ini, oh kalau ini suaranya jelas sekali, kalau ini oh khotbahnya ini cetha bagus ini, jadi sekedar nonton aja, jadi enggak ibadah tapi sekedar nonton. Saya rasa pandemi ini membuat kita tidak bisa menipu diri lagi bagaimana niat kita menjumpai Tuhan dalam ibadah. Dan itu sekali lagi, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tapi ingat, kesalehan palsu itu bisa menjangkit siapapun. Selamat memasuki minggu-minggu Prapaskah. Hosiana. Amin. Kita mengambil saat hening sejenak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka marilah dengan kerendahan hati kita mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Saat hening sejenak.
kami seringkali gagal mengasihi Tuhan. Hidup kami bukannya jadi teladan, malah jadi batu sandungan. Kesalehan terkadang menjadi topeng untuk menutupi kesalahan. Bahkan diam-diam kami ikuti jalan orang curang demi hati dan jiwa yang senang. Padahal jalan di depan menuju jurang. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Ibadah kami di masa pandemi ini terkadang semu. Kami seolah beribadah, padahal terkadang kami sekedar menonton sebuah pertunjukan. Kami merasa bersekutu dalam ibadah yang sama, padahal kami tidak berbakti pada jam yang sama. Kami merasa menghadap Engkau dalam ibadah, namun terkadang sikap tubuh dan pakaian yang kami kenakan tidak mencerminkan rasa hormat kami kepadamu. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Kami telah berkomitmen merawat kehidupan, bahkan telah mewartakannya, secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Namun, terkadang kami bahkan abai memakai masker, menjaga jarak, sehingga justru dapat mengancam kehidupan sesama kami. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan, namun terkadang kami gentar berbagi karena takut kehabisan. Ampunilah dan kasihani kami ya Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Saya mengajak kita pada saat ini untuk semakin mengheningkan batin dan pikiran kita. Kita akan memasuki doa dan pada akhirnya nanti kita akan mengucap kepada Tuhan sebuah kalimat yang akan meneguhkan identitas kita dan tentunya meneguhkan siapa Tuhan bagi kita. Marilah kita berdoa, kita tundukkan kepala kita, kita rasakan bahwa Kristus ada di dekat kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami terkadang menutup hati, mata, dan telinga, lari dari panggilan Sang Cinta, agar kami berbalik arah, berlutut, dan berserah. Mengakui dosa dan berusaha untuk berubah. Sebab kami tahu bahwa jalannya memang tidak mudah. Namun biarlah ibadah Rabu-Abu ini mengingatkan kami akan hakikat diri kami, bahwa kami berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Hidup kami sementara dan kelangsungannya hanya bergantung pada kebaikan hati-Mu, ya Allah. Mampukan kami ya Tuhan untuk berani dan berusaha memperbaiki diri dalam pertobatan yang sejati. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sekalian berasal dari debu yang mengingatkan bagaimana kerapuhan kita. Dan kita pun pada akhirnya akan kembali menjadi debu. Marilah kita bersama-sama menyatakan pertobatan kita di hadapan Allah. Kita mengambil saat hening, kita menundukkan kepala
kita memejamkan mata kita. Kita mengingat bagaimana kebaikan Tuhan. Kita mengingat bagaimana kita adalah makhluk yang rapuh. Meskipun kadang kita pongah dan sombong akan segala kemampuan kita. Tapi sebenarnya hanya karena kebaikan Tuhan, kita tetap bisa menjalani kehidupan ini. Marilah kita mengatakan dalam diri kita masing-masing, sambil kita memegang dada kita, khususnya dada di sebelah kiri menggunakan tangan kanan, tepat di mana jantung kita berdegup, menunjukkan ada nyawa yang di sana ada kerapuhan, tetapi di situ ada karunia dari Tuhan. Marilah kita mengatakan dalam diri kita masing-masing, aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Marilah kita katakan. Ya, cukup. Meski tanpa abu yang merupakan simbol perkabungan, simbol kerapuhan, simbol kelemahan, tetapi biarkanlah kita mengaku dari dalam diri siapa diri kita di hadapan Allah. Maka singkapkanlah topeng-topeng rohani kita, melakukan firman Tuhan dengan tulus hati dan murni, sebagai ungkapan syukur, bukan sebagai pujian. Biarlah pengakuan kita masing-masing bahwa kita adalah debu dan akan kembali menjadi debu, menjadi tanda dan pengingat bahwa kita ini fana dan rapuh. Karenanya kita senantiasa membutuhkan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus untuk dapat bangkit dan memperbarui diri kita dalam pertobatan yang sungguh. Oleh sebab itu marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Yesus saja, Tuhan yang senantiasa mencintai kita. Bagi Yesus kuserahkan. Puji Dia.
semuanya, yang ku puji Dialah. Bersama-sama marilah kita mengakhiri ibadah ini dan kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal merengkuh kita dengan kehangatan cinta kasih-Nya, membasuh kita yang terluka, memapah kita yang sulit untuk berjalan, dan biarkanlah kasih dan cinta Allah meneguhkan kita untuk menapaki perjalanan kehidupan kita. Hosiana. Amin.